bagus lagi ya. Nah, berarti rem yang paling bagus yang dengan kedua rem ya. Mau di jalan basah, mau di jalan kering, pakai kedua rem paling bagus, lebih dekat. Tapi syaratnya kalau ngerem itu ya motor harus dalam keadaan lurus nih, kayak tadi lurus tuh ngerem dua-duanya. Kalau belok disaranin jangan ngerem, kalau bisa waktu belok itu justru ngegas gitu. Kalau kita belok ngegas kita ngontrol motornya, tapi kalau kita belok ngerem itu kan ada gaya sentrifugal nih motor ke depan. Jadi kalau belok itu motor itu masih mau ngedorong ke sana gitu loh. Nah terus kalau motor itu direm, motor nih direm nih, sebenarnya frame-nya ini stres ya, nggak cuma orang stres, frame rangka motor itu juga stres ya. Jadi kayak ditumbuk tuh, rangka itu kayak ditumbuk kalau ngerem tuh, oh ditahan gitu kan. Nah itu stres, jadi nggak stabil. Tapi kalau di tikungan kita ngegas, nah frame itu nggak stres, makanya lebih stabil lah di tikungan ngerem. Nah intinya apa? Contoh nih kalau teman-teman sebelum nikung, misalnya perlu ngerem, ngeremlah sebelum masuk tikungan. Ketika motor dalam keadaan lurus itu posisi ngerem. Kalau udah ban belok udah sebisa mungkin dilepas rem. Sama kayak nanti kita di antara tikungan belok-belok itu di tikungan jangan pakai rem, sisa tenaganya aja. Ada kondangan, oh kau bulat. Oke ya. Nah terus lanjut pengereman dengan kedua rem. Tapi yang rem yang paling utama itu rem depan. Rem paling utama adalah rem depan. Kenapa rem depan? Dilihat dari fisiknya aja, kalau cakram gedean mana, depan atau belakang? Gedean depan. Ada gak motor yang depannya cakram belakangnya tromol? Ada? Ada. Ada gak motor yang depannya tromol belakangnya cakram? Nggak ada. Nah itu cakram depan itu rem utama. Kenapa di depan rem utama? Karena ketika kita ngerem nih, kita ngerem, kebanyakan beban itu ada di roda depan, ke depan nih, roda depan. Kebanyakan berada di roda depan bebannya. Jadi artinya apa? Traksi roda dengan jalan yang paling bagus adalah roda depan. Roda belakang kekurangan traksi. Kenapa? Karena kan ngangkat ke depan semua gitu. Nah makanya dia gampang banget. Ngerem sedikit aja gampang ngunci gitu. Kalau kecepatan tinggi rem belakang itu hanya sebagai penyimbang, sedikit aja ngeremnya, jangan banyak-banyak. Seperti itu ya. Tapi selama motor lurus, rem belakang ngunci masih lurus. Tapi kalau belok rem belakang ngunci udah sliding ya. Apalagi misalnya terabasan gitu kan. Terabasan turunan pakai rem apa? Pakai rem depan. Rem depan belakang nggak apa-apa. Yang penting badan kita agak mundur misalnya kayak gitu loh. Misalnya ngerem pun agak munduran. Misalnya tanjakan agak maju seperti ini ya kan? Nah kalau kita misalnya pakai rem depan misalnya turunan, yang penting posisi badan kita agak munduran ya. Sebisa mungkin kalau bisa nggak ngerem itu akan lebih bagus gitu. Turunan pakai engine brake aja itu akan lebih bagus. Seperti sini kalau nggak ngerem di jalan, sebisa mungkin nggak ngerem pakai engine brake. Tutup gas ini kan ngerem juga, ngeremnya pakai mesin. Jadi rem itu kan ada 3 di motor ya, depan, belakang, sama engine brake ya. Kira-kira paham ya? Oke. Nah lanjut saya akan keliling kayak warming up tadi, warming up, tapi saya udah mulai Biarnya kecil juga, biarnya kebutuhan dulu semua. Berat. Ada tapakin mas, nyari ini. Biar satu dulu.